Karena banyak yang request untuk ngelanjutin film Rocky Historian Go Haryung, maka kali ini aku mau ngelanjutin nih filmnya. Yuk mari kita tonton. Sekarang kita udah masuk episode ke-6. Setelah selesai meluapkan kesedihannya, Haryung berpamitan untuk kembali ke kantor titah kerajaan. Pangeran mengatakan jika masih ingin menangis datanglah kemari. Dan pangeran juga berpesan untuk berhati-hati di jalan dan jangan sampai terjatuh dan menangis kembali. Rupanya perkataan pangeran itu membuat Haryung tersenyum dan sedikit menghibur. Pangeran pun demikian, ia merasa mulai menyukai Haryung. Dan ia tampak tersenyum-senyum sendiri di kamarnya. Sementara itu di dalam perjalanan Haryung pulang ke kantor dan ia berpapasan dengan para juru tulis dari kantor lain. Mereka terlihat tidak menyukai Haryung. Rupanya mereka terkena imbas dari petisi yang dibuat oleh Haryung. Setelah tiba di kantor, Haryung baru mengetahui jika banyak juru tulis yang keluar dan cuti akibat petisi yang dikirim kepada kantor sekretariat. Tentu saja pekerjaan mereka jadi bertambah dan banyak tugas belum terselesaikan. Petugas Min mengatakan jika Haryung harus bertanggung jawab atas kejadian ini dan menyelesaikan pekerjaan hingga larut malam. Di sini terlihat Haryung sudah tertidur dan tak lama ada seseorang yang membantu mengerjakan tugasnya itu hingga selesai. Keesokan harinya Haryung terbangun dan mendapati tugasnya sudah selesai. Tak lama Yunim dan Ahran datang menghampiri Haryung di kantor. Mereka mendapati wajah Haryung terdapat aksarahan yang berarti burung pipit. Sedangkan di kediaman pangeran waktu sarapan sudah tiba. Kedua pelayan sedang mengantarkan makanan ke ruangan pangeran Yirim. Tetapi sang pangeran masih tertidur pulas dengan tangan penuh coretan tinta. Ternyata pangeran Yirimlah yang membantu Haryung mengerjakan semua tugasnya malam itu. Tak berselang lama, pangeran Yirim masih menunggu kedatangan Haryung. Tetapi pekerjaan Haryung masih sangat banyak sehingga dia tidak dapat menemui pangeran. Sedangkan pangeran sendiri sudah tidak sabar bertemu dengan Haryung dan dia memutuskan untuk mendatanginya kembali. Setelah mengendap-endap, mereka menemukan kantor titah kerajaan. Benar saja, terlihat Haryung keluar dari kantor dengan membawa tugas salinan. Dan pangeran tersenyum melihat Haryung. Hal itu tentu saja membuat Qasim Sambo yang mengikutinya kebingungan melihat tingkah pangeran Yirim. Tak lama, mereka dipergoki oleh petugas Yang dan petugas yang lain. Pangeran pun segera menyamar dengan mengatakan jika dirinya sebagai juru tulis dari kantor sekretariat. Petugas Yang kemudian membawa pangeran untuk membantu di kantor titah kerajaan. Qasim Sambo berusaha menghentikan aksi dari pangeran Yirim, tetapi petugas sejarawan segera membawanya ke kantor. Setelah tugas pengantaran salinan selesai, Haryung kembali ke kantor dan melihat pangeran sudah duduk di sana. Dan tak lama, petugas Yang meminta juru tulis Yi untuk mengirim berkas di kantor sensor kerajaan. Karena juru tulis Yi tidak mengetahui tempatnya, kemudian Haryung menawarkan diri untuk membantunya mencari kantornya. Dalam perjalanan, Haryung ingin menyelesaikan tugas yang diberikan oleh pangeran Yang dan meminta pangeran untuk kembali ke istana Nokseodang. Namun pangeran menolaknya dan tetap ingin mengantar berkas tersebut. Pangeran mengatakan jika ini adalah hal yang menarik untuk dilakukan. Pangeran berpendapat jika kisah ini bisa menjadi inspirasinya untuk mengarang novel dengan judul Kisah Cinta Juru Tulis dan Sejarawan. Oleh sebab itu, pangeran tetap bersikeras menjalankan tugas itu dan meminta Haryung merahasiakan identitasnya. Mereka berdua pun melanjutkan pekerjaan tersebut dengan semangat, hingga pangeran melihat istana raja tempat untuk rapat kerajaan. Dan tanpa sengaja, pangeran tersandung dan menjatuhkan tugas yang dibawanya, sehingga berkas itu banyak yang sobek. Ia pun membawa kembali ke kantor. Dan saat di kantor itulah, Yunim seperti tidak asing dengan wajah juru tulis Yi. Namun, ia merasa hanya kebetulan saja wajahnya mirip dengan pangeran Yirim. Haryung dan pangeran tak henti-hentinya mengirim berkas dari kantor satu ke kantor yang lain. Dan hari itu memang hari yang sangat sibuk, sehingga pangeran merasa capek dan istirahat di kantor. Saat pangeran sedang istirahat itulah Haryung memberinya minum. Pangeran sangat senang karena mendapat perhatian dari Haryung. Tetapi tak lama, petugas Yang terlihat panik melihat catatan administrasinya. Tentu saja hal itu membuat petugas Yang ikut merasa panik dan memerintahkan semuanya untuk mencari catatan tersebut. Tak lama, petugas Kim menemukan catatan administrasinya tertukar dengan laporan yang dikirim juru tulis Yi. Hal itu jelas saja membuat petugas kepala Yang menjadi marah. Ia pun memaki Haryung dan pangeran. Ia juga memerintahkan untuk menulis berita di luar istana didampingi oleh petugas An.
Mereka pun segera melakukan perjalanan menyusuri pasar dan menuliskan kisah menarik tentang warga di sekitar istana. Saat Haeryung mewawancarai salah seorang pedagang di pasar, dengan tingkah polosnya, pangeran selalu membuat onar di tempat wawancara. Terlebih, rasa ingin tahunya tinggi dan Haeryung meminta untuk menunggu di luar ruangan. Tak lama, petugas An mendatangi tukang besi yang diselamatkan oleh seorang misterius dengan menggunakan metode yang aneh. Tetapi tukang besi itu mengatakan jika ia sudah memberikan keterangan dan gambar sketsa wajah kepada petugas lain yang lebih dulu datang. Petugas An pun merasa aneh dan kebingungan mendengar penjelasan dari tukang tersebut. Ternyata petugas yang dimaksud itu adalah salah satu petugas dan orang kepercayaan dari konselor Min. Pengawal itu segera memberikan laporan kepada konselor Min. Dengan segera, konselor Min memerintahkan untuk segera mencari keberadaan orang yang mirip di sketsa itu. Tak butuh waktu lama, pengawal itu segera menemukan orang yang dimaksud dan mendatangi rumahnya. Saat para pengawal mengetuk pintu, pemilik rumah akan membukakan. Tetapi hal itu dapat dicegah oleh Inspektur 3 Gojai dan mengatakan kepada para pengawal itu jika itu kediaman teman baiknya yang saat ini sedang bertugas di istana. Para pengawal pun percaya dan segera pergi meninggalkan rumah itu. Saat Inspektur Go akan menemui pemilik rumah, ia malah ditodong dengan senjata. Ternyata pemilik rumah itu bernama Mohwa, yang dulu pernah dicintainya, tetapi Mohwa tidak mengakuinya dan mengancam akan membunuhnya jika tidak segera pergi dari rumahnya. Tentu saja ketika mendengar perkataan dari Mohwa itu, Inspektur Go menjadi merasa resah. Di sisi lain, Haeryung dan pangeran masih mencari rumah yang akan didatangi. Tetapi pangeran merasa aneh karena jalanan terlihat sepi, dan Haeryung baru menyadari rupanya itu sudah memasuki jam malam. Haeryung pun segera membawa pangeran pergi dan di sepanjang persimpangan sudah banyak petugas yang berpatroli. Mereka pun bersembunyi di depan salah satu rumah. Pangeran menanyakan hukuman jika tertangkap saat jam malam. Haeryung merasa panik dan menjawab jika mereka akan dicambuk 10 kali, sedangkan pangeran yang tidak mempunyai tanda pengenal akan mendapat hukuman lebih berat. Belum sempat selesai berbicara, pangeran tiba-tiba dipeluk oleh Haeryung. Dan Haeryung meminta maaf atas perbuatannya. Pangeran yang sebelumnya belum pernah dipeluk wanita merasa panik dan jantungnya berdetak kencang. Sedangkan petugas yang berpatroli lewat di depannya. Ia mengira mereka adalah pasangan yang sedang kasmaran dan pergi meninggalkan mereka. Haeryung merasa keadaan sudah aman dan melepaskan pelukannya. Tetapi pangeran justru semakin erat memeluk Haeryung. Tentu saja atas kejadian itu keduanya menjadi salah tingkah. Pangeran ingin segera kembali ke istana, tetapi Haeryung melarangnya karena pasti banyak penjaga yang sedang patroli di luar istana. Dan akhirnya Haeryung pun membawa pulang pangeran untuk menginap di rumahnya. Setibanya di rumah Haeryung, mereka berdua mencoba memasuki kamar secara diam-diam. Namun Seolgum atau pelayan wanita Haeryung melihatnya dan menghentikan mereka berdua. Pelayan itu mengatakan jika laki-laki ini memang tampan dan memiliki postur yang sempurna. Ia terus-terusan memuji pangeran dan meminta Haeryung segera mendapatkannya. Tentu saja hal itu membuat pangeran besar kepala. Dan saat Haeryung ingin tidur di kamar Seolgum, ia melarangnya dan mengatakan jika kamarnya sedang dipakai untuk mengolah labu dan kamar-kamar yang lain sedang digunakan untuk mengeringkan labu. Jadi maksud pelayan itu agar mereka berdua dapat berbagi selimut dalam satu kamar. Hal itu membuat Haeryung dan pangeran saling berpandangan. Mereka berdua tidur dalam satu kamar, namun Haeryung merasa gelisah dan tidak bisa tidur. Ia ingin tidur di luar saja. Namun saat itu pangeran melarangnya dengan mengatakan jika itu permintaan angsa liar dan pangeran sendiri yang akan tidur di luar. Saat itu Haeryung menyadari jika angsa liar adalah pangeran, sedangkan burung pipit adalah dirinya. Ia juga teringat jika yang membuatnya mengerjakan tugas itu adalah pangeran. Wajah Haeryung nampak memerah mengingat kejadian hari itu bersama dengan pangeran. Keesokan harinya, pelayan Seolgum hendak membangunkan Haeryung. Namun, ia justru mendapati mereka sudah tidak ada di kamar dan kamar begitu rapi. Tentu saja itu membuat ia merasa kesal. Sedangkan hal yang sama terjadi dengan Qasim Sambo, yang tampak kesal dan khawatir kepada pangeran yang seharian tidak pulang. Pangeran mengatakan jika tidak terjadi apa-apa dengan dirinya dan Haeryung. Sementara itu, di kantor sejarawan, kondisi masih sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing. Dan petugas senior yang memberikan tugas tambahan kepada para petugas senior lainnya.
Hal itu tentu saja membuat para petugas lainnya kesal dan mendatangi meja petugas Yang dan protes mengenai tugas mereka yang berlebihan. Mereka pun memberi usulan jika para juru tulis hanya menginginkan permintaan maaf dari petugas Yang. Tapi petugas Yang terkenal dengan rasa gengsinya yang sangat besar. Jadi ia hanya terdiam mendengar usulan itu. Tak lama, petugas Minwo menyela pembicaraan mereka dan akan menemui para juru tulis dan meminta maaf untuk memperbaiki harga diri para sejarawan. Haeryung pun tak tinggal diam mendengar itu. Ia memutuskan untuk ikut bersama dengan petugas Minwo. Petugas Minwo dan Haeryung bertemu dengan beberapa juru tulis dari berbagai kantor. Di awal, para juru tulis itu terlihat menginginkan sesuatu dan tentu saja tidak hanya makanan saja. Mereka menginginkan sesuatu yang lebih. Hal itu tentu saja membuat Haeryung kesal dan melawan mereka. Karena sikapnya itu, para juru tulis menginginkan Haeryung meminta maaf dan berlutut di hadapan mereka. Tentu saja ketika mendengar itu, petugas Minwo naik pitam dan mengeluarkan buku yang berisikan catatan penerima suap para juru tulis itu. Para juru tulis itu terlihat ketakutan, terlebih saat Haeryung membacakan catatan suap salah satu juru tulis tersebut. Mereka pun akhirnya mempunyai kesepakatan agar segera kembali bekerja jika catatan itu dihapus atau dibakar. Akhirnya petugas Minwo menyetujui kesepakatan itu. Kemudian setelah pertemuan itu berakhir, Haeryung mengatakan jika petugas Min ternyata pandai akting dan berbohong. Haeryung mengetahui jika catatan itu kosong dan Haeryung sengaja mengarang cerita agar mereka percaya. Kemudian petugas Min mengatakan jika Haeryung tidak melakukan kesalahan dan kebenaran itu harus dipertanggungjawabkan. Setelah itu Haeryung menemui pangeran untuk mengucapkan terima kasih dan salam perpisahan. Karena para juru tulis akan kembali bekerja dan pangeran tidak perlu datang kembali di kantor sejarawan. Namun, pangeran justru terlihat bersedih karena baru sekali dalam seumur hidup ia melakukan sesuatu dan dikelilingi oleh banyak orang, bertemu banyak orang, dan hal itu membuat dirinya bahagia. Tetapi Haeryung mengatakan jika pangeran dapat mulai menulis lagi dan sudah saatnya Mahwa kembali membuat novel lagi. Namun pangeran mengatakan jika dirinya tidak bisa lagi menulis. Haeryung mengatakan apakah itu perintah raja? Pangeran tidak menjawab dan mengalihkan pembicaraan. Haeryung ingin dibuatkan sesuatu dengan tulisan pangeran. Haeryung sangat hafal dengan tulisan pangeran. Saat itu ia membuat puisi khusus untuk Haeryung. Ia sengaja menutupi tulisan itu agar tidak terlihat oleh Haeryung. Dan ketika pangeran akan membacanya, dia sengaja tidak membacanya. Karena rasa penasaran yang tinggi, Haeryung pun ingin merebut tulisan itu dan ingin membacanya sendiri. Saat mereka berdua sedang berebut kertas itu, dari luar Qasim Sambo berteriak jika raja datang berkunjung. Dan tanpa sengaja, raja melihat kelakuan anaknya bersama sejarawan wanita itu. Dan bagaimanakah cerita selanjutnya? Sampai bertemu di episode berikutnya ya. Kamsahamnida.